memperlihatkan seorang pemburu berlian bernama Gao yang jatuh bersama mobilnya ke bawah jurang. Setelah lama pingsan, akhirnya Gao terbangun dan berusaha keluar dari mobilnya tersebut. Saat Gao berusaha keluar, terlihat di sana ada seorang wanita berpakaian kuno mengintipnya dari kejauhan. Dan ketika Gao sedang mencuci mukanya, wanita yang mengintip tersebut menembak kaca mobil Gao hingga pecah, membuat Gao terkejut. Lantas dirinya pun melemparkan batu ke arah wanita tersebut bersembunyi, menjadikan wanita itu marah dan memukul Gao hingga pingsan. Sebelum melanjutkan ceritanya, kita flashback dulu ke belakang agar kalian tahu kenapa Gao sampai jatuh ke jurang tersebut. 8. Gao jatuh ke jurang, dirinya sengaja meninggalkan kedua temannya yang bernama Xiana dan Kinsu, disebabkan ada beberapa orang penjahat yang hendak menangkapnya. Gao yang saat itu kabur ke jalur gunung menggunakan mobil, dirinya kehilangan kendali hingga akhirnya Gao jatuh ke bawah jurang tersebut. Kembali ke Gao yang tadi pingsan, dirinya dibawa oleh wanita tersebut ke tempat tinggalnya. Setelah sadar, wanita itu menanyakan, "Siapa namamu?" Gao menjawab, "Aku adalah Gao, si pria krempeng yang disukai banyak wanita." Mendengar itu, wanita tersebutnya adalah ratu disebut pun memberitahukan bahwa diriku tersebut bernama Xingyu. Gao Zhenghe. Xingyu. Ketika mereka sedang mengobrol, seorang penasehat Xingyu yang bernama Yunhe masuk ke tempat tersebut. Sambil tertawa di sana, Gao mengungkapkan bahwa dirinya merasa aneh dengan keadaan di tempat tersebut yang seperti zaman dulu, padahal sekarang sudah zaman modern. Yunhe mengatakan, ya pasti Gao akan merasa aneh dengan keadaan di tempat tersebut, sebab Gao adalah satu-satunya orang yang selamat jatuh dari jurang tersebut dan sampai di suku mereka. Melihat Gao terus menertawakan keadaan di tempat tersebut, spontan Yunhe pun marah dan menendang pantat Gao hingga ngagurawi, lalu dimasukkan ke dalam sangkar kayu. Pas dikurung, Gao yang awalnya menertawakan mereka kini jadi ketakutan dan meminta kepada Xingyu agar dilepaskan. Namun Xingyu mengatakan bahwa dirinya tidak akan melepaskan Gao, sebab Gao sudah berlaku tidak sopan kepada wanita. Dan perlu Gao ketahui bahwa di tempat tersebut yang berkuasa itu bukanlah laki-laki melainkan wanita. Jadi jika Gao tidak mau menghormati wanita yang ada di tempat tersebut, maka dirinya akan mengurung Gao di sangkar tersebut selama-lamanya. Keesokan harinya, Gao melihat laki-laki penduduk suku tersebut mencuci pakaian dan mengasuh anak, sementara para wanitanya makanan. Melihat itu, Gao tertawa merasa aneh dengan apa yang dilihatnya tersebut. Tak lama, dua orang anak kecil datang menghampiri Gao dan hendak memanggangnya. Beruntungnya sebelum Gao dipanggang, Yunhe keburu datang dan menyuruh kedua anak tersebut pergi. Lalu di sana Yunhe menyampaikan jika Gao ingin tetap hidup, maka dirinya harus mendekati Ratu Xingyu, karena satunya orang yang bisa melindungi Gao hanya Ratu Xingyu lah satu di tempat tersebut. Di hari keempat, terlihat saat itu Xiana dan Kinsu datang ke tempat di mana Gao dan mobilnya jatuh. Lalu di sana Kinsu mengatakan kepada Xiana bahwa kemungkinan untuk selamat Gao sangatlah kecil, sebab jurang tersebut sangatlah dalam. Mendengar itu, Xiana yang diam-diam mencintai Gao pun merasa sedih dan hatinya ngarak kacak. Anjing, udah ngarak kacak. Kembali ke Gao yang masih dikurung. Setelah kehabisan akal untuk kabur, akhirnya Gao berpura-pura meminta maaf kepada Xingyu, dan Xingyu pun memaafkannya. Lalu di sana Xingyu menanyakan apa yang menyebabkan Gao sampai jatuh ke bawah jurang tersebut. Gao menjawab bahwa dirinya sampai jatuh ke jurang itu akibat dikejar-kejar oleh penjahat. Selepas mengatakan hal itu, Gao meminta untuk keluar dari tempat tersebut. Namun Xingyu tidak mengizinkannya karena ditakutkannya Gao orang jahat yang nantinya akan membawa bencana kepada suku mereka. Disebabkan Xingyu tidak mengizinkannya pergi dari tempat tersebut, kemudian saat itu Gao mengajak Xingyu pergi ke mobil untuk mengambil barang-barang milik. Walaupun Xingyu tidak mengetahui apa itu mobil, akan tetapi dirinya menuruti keinginan Gao tersebut. Sesampainya di sana, Xingyu yang tidak mengetahui kehidupan modern, dirinya berniat mau menembak mobil tersebut, karena menurut Xingyu mobil itu adalah binatang buas yang telah menelan Gao. Melihat itu, spontan Gao pun melarang dan membohonginya. Gao mengatakan memang mobil tersebut adalah binatang buas, akan tetapi dirinya bisa menjinakkannya. Kemudian saat itu Gao pun berpura-pura menjinakkan mobil tersebut dengan tingkahnya yang konyol. Kemudian di sana dengan polos Xingyu mengatakan jika Gao bisa menjinakkan mobil tersebut, maka dirinya juga pasti bisa menjinakkan Gao. Sebelum Xingyu menjinakkan dirinya, lebih baik Xingyu menjinakkan dahulu mobil tersebut. Ketika Xingyu sedang menjinakkan mobil tersebut, meniru gerakan konyol yang dilakukan Gao, Gao yang licik diam-diam mengambil pemukul untuk membabuk Xingyu dari belakang.
Saat Gao tega hendak memukulnya dari belakang, beruntungnya di sini Xingyu memergoki perbuatan Gao tersebut, membuat Gao malu dan berpura-pura memukul mobil tersebut dengan mengatakan bahwa mobil itu tadi berniat mau menyerang Xingyu dari belakang. Melihat itu Xingyu yang polos pun berniat mau membantunya menjadikan dirinya tanpa sengaja terpukul oleh Gao hingga pingsan. Melihat Xingyu pingsan, Gao pun tidak menyempatan tersebut, di mana saat itu juga dirinya langsung kabur meninggalkan tempat itu. Selepas Gao pergi, terlihat di sana tank mobil Gao bocor hingga tak lama api pun menyala mengelilingi Xingyu yang pingsan. Diceritakan di tempat lain, salah seorang penduduk suku melaporkan kepada Yunhe bahwa dari arah tempat ratu mereka pergi ada kebakaran. Mengetahui itu, Yunhe beserta penduduk suku tersebut pun bergegas pergi ke tempat Gao meninggalkan ratu mereka. Sesampainya di sana mereka pun berusaha memadamkan api tersebut untuk menyelamatkan ratu mereka. Di waktu yang sama, Gao yang kala itu belum pergi jauh, dirinya mendengar suara teriakan sedih para penduduk tersebut menjadikan Gao merasa bersalah dan langsung kembali menghampiri mereka untuk menyelamatkan Xingyu. Setibanya di sana, Gao menyuruh mereka mundur karena tak lama lagi mobil tersebut akan meledak. Setelah mengguyur tubuhnya dengan air, kemudian Gao pun masuk ke lingkaran api tersebut dan membangunkan Xingyu yang masih pingsan. Sebelum mobil tersebut ngebeluk, beruntungnya Gao sudah berhasil membawa Xingyu keluar, kemudian ngajul ke air yang tidak jauh dari tempat tersebut. Selepas kejadian itu, Gao meminta maaf kepada Xingyu dengan mengarang cerita palsu bahwa ketika dirinya memukuli mobil tersebut, mobil serang Xingyu dari belakang, kemudian menyemburkan api membuat dirinya kabur ketakutan. Namun ketika melihat yang lain tidak ada yang berani menyelamatkan Xingyu, akhirnya dirinya nekat masuk ke lingkaran api tersebut demi untuk menyelamatkan Xingyu. Mendengar itu, Xingyu yang polos dan primitif pun mempercayai cerita bohong karangan Gao tersebut. Malamnya ketika Gao sedang tidur di dekat api, Yunhe menghampirinya. Yunhe mengatakan jika Gao ingin tetap hidup maka dirinya jadi tempat tersebut karena pernah mencoba untuk kabur dari ratu mereka sangat menyukai Gao. Mendengar itu spontan Gao pun menanyakan apa yang membuat Ratu Xingyu menyukai dirinya. Yunhe menjawab bahwa menurut Ratu Xingyu, Gao itu tampan seperti pangeran yang turun dari langit. Sekembalinya ke tempat tinggal, Gao menyalakan handphonenya dan mencoba mencari sinyal, tetapi sialnya di tempat tersebut tidak ada sinyal, membuat Gao kesal. Lalu saat itu dirinya memutar musik favoritnya untuk menghibur hatinya yang ingin pulang. Namun baru saja Gao mendengarkan musik, tiba-tiba Xingyu datang mau mengambil handphonenya. Karena menurut Xingyu handphone tersebut adalah binatang buas yang membahayakan manusia. Gao mengatakan bahwa handphone itu tidak berbahaya, bahkan sangat berguna sekali bagi manusia. Kemudian saat itu Gao mengajaknya mendengarkan musik tersebut. Sambil mendengarkan musik di sana, Gao menanyakan jalan keluar dari tempat tersebut karena dirinya ingin segera pulang ke tempat tinggalnya. Dengan setengah sadar saat itu Xingyu menjawab bahwa jalan keluar dari tempat tersebut itu petunjuknya ada di dalam lukisan Yunhe. Mendengar itu Gao tidak merasa puas dengan jawaban Xingyu tersebut, dan ketika Gao hendak kembali menanyakan jalan keluar yang sebenarnya, Xingyu keburu tertidur, lalu Gao pun memindahkannya ke ranjang sederhana yang ada di tempat tersebut. Meskipun Xingyu mengatakannya dalam keadaan setengah sadar, akan tetapi kala itu Gao cari di mana lukisan Yunhe tersebut. Hingga akhirnya di sana Gao menemukan sebuah kotak kecil yang berisi lukisan Yunhe. Walaupun di lukisan itu tidak ada petunjuk jalan keluar dari tempat tersebut, namun di sini Gao merasa bahagia karena dari kotak itu dirinya menemukan sebuah batu safir cahaya bintang yang sangat berharga, yang jika dijual harganya bisa mencapai 300 juta dolar. Coba saya kalau yang menemukan batu itu mungkin membeli beberapa truk Soko Sampurna kretek dan kemungkinan saya tidak mulungan puntung lagi. Hah. 取名为亚当之星，最后是以 Paginya selepas terbangun, Gao langsung bangkit dan mengambil kotak kecil tersebut untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya tadi malam itu bukanlah mimpi. Dan setelah dibuka ternyata batu safir tersebut masih ada. Rupanya apa yang dilihatnya tadi malam mimpi melainkan nyata. Dan saat Gao sedang mengamati batu tersebut, Xingyu datang memergokinya. Karena malu di sana Gao pun berbohong dengan mengatakan ketika tadi dirinya sedang mencari makanan, tanpa sengaja dirinya menemukan batu tersebut. Kemudian di sana Gao menanyakan dari mana Xingyu mendapatkan batu tersebut. Xingyu menjawab bahwa batu itu adalah peninggalan dari almarhum ibunya, dan dirinya tidak mengetahui dari mana ibunya mendapatkan batu tersebut. Setelah berfoto, Gao mengajak Xingyu untuk berfoto di suatu tempat dengan tujuan dirinya mau mencari tempat yang diyakini ada batu safirnya seperti yang dimiliki Xingyu.
Sekembalinya ke tempat tinggal, Gao memasak mie instan yang dibawa di tasnya, sementara Xingyu dirinya mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam tasnya Gao, yang mana di sana Xingyu menemukan stoples obat. Dan ketika Xingyu hendak menelannya, Gao melarang. Gao mengatakan bahwa itu adalah obat tidur yang jika ditelan maka dirinya akan tidur dengan cepat. 不行不行，这个不能吃，安眠药。哎，这是什么呀？ Sesudah Minya masuk kepada Xingyu, lalu Gao pun memberikan mie tersebut. Di sana dirinya merayu agar Xingyu bersedia menukar batu safirnya dengan buku dongeng peninggalan ibunya. Mendengar itu spontan Xingyu pun menolak. Xingyu mengatakan jika Gao menginginkan batu tersebut, maka Gao harus menikahi dirinya terlebih dahulu. 你知道吗？我妈妈其实也很爱我。它能吃吧？吃？ Seminggu kemudian Gao mempunyai rencana busuk, yakni mau berpura-pura menikahi Xingyu dengan tujuan ingin mendapatkan batu berharga tersebut. Dan setelah mendapatkan batu itu dirinya berniat kabur meninggalkan Xingyu. Namun beruntungnya rencana busuk Gao tersebut tidak berjalan dengan baik, disebabkan Xingyu mengatakan walaupun nanti Gao sudah menjadi suaminya, dirinya tidak akan memberikan batu tersebut karena batu itu adalah satu-satunya barang berharga peninggalan ibunya. Mendengar itu akhirnya Gao pun mengurungkan niatnya untuk menikahi Xingyu. Pergi Xingyu memberitahukan bahwa nanti malam dirinya akan mengajak Gao melihat bintang di lereng bukit tempat mereka berfoto. 我们去看星星吧。好啊，拍照的山坡啊。太漂亮了。 Malamnya saat melihat bintang, Xingyu mengajak Gao empludan. Melihat itu spontan Gao pun menolak. Xingyu memberitahukan bahwa yang dimaksud melihat bintang di sukunya itu adalah melakukan empludan. Karena saat itu Gao mencoba kabur, akhirnya Gao kembali dikurung di dalam sangkar kayu. Si Gao ini memang beloto. Coba kalian berada di posisi si Gao, mungkin kalian akan melakukan hal yang berbeda. Oke kan, lanjut. Lalu di sana Gao mengatakan kepada Xingyu dirinya tidak mengetahui bahwa yang dimaksud melihat bintang oleh Xingyu itu adalah empludan. Jika Xingyu ingin melakukan empludan sebagai pernyataan cinta, dirinya tidak menyukainya karena itu terlalu terburu-buru. Sebab biasanya di tempat Gao orang yang hendak menyatakan cinta itu pasti dia menyiapkan terlebih dahulu sesuatu yang romantis. 告白成功率就会高一些。 Siangnya terlihat di tempat lain Kinsu dan Xiana berusaha melakukan pencarian menggunakan drone. Namun sialnya ketika sudah berada di hutan tersebut, drone-nya malah jatuh. Kinsu mengatakan bahwa di bawah sana pasti ada medan magnet khusus sehingga menyebabkan drone-nya jatuh. Sementara di tempat lain siang itu Gao dibawa oleh Xingyu ke dalam hutan. Sesampainya di suatu tempat, Xingyu menumpahkan darah ayam ke tubuh Gao sebagai bentuk pernyataan cintanya. Melihat itu spontan Gao menolak cintanya Xingyu. Xingyu mengatakan bukankah Gao pernah bilang dengan baik Gao akan menerimanya. Bilang jika dirinya menyatakan cinta. Gao menjawab dirinya tidak mau menikah dengan Xingyu karena jika mereka berdua sudah menikah juga Xingyu tidak akan memberikan batu safirnya. Walaupun Gao menolak, tetapi di sini Xingyu tidak kehabisan akal. Terlihat di sana dirinya menjebak Gao hingga akhirnya Gao terpaksa menerima cintanya. 那要不要和我看星星？ 看星星月亮我都。 Saat perjalanan pulang di sana Gao menemukan serpihan drone-nya Kinsu. Lalu dirinya pun mengambil serpihan drone tersebut. Yang mana di serpihan drone itu ada tulisan yang pernah Gao ucapkan kepada Kinsu dan Xiana. Melihat itu di sini Gao menyadari bahwa kedua sahabatnya itu sekarang sedang berusaha mencari keberadaan dirinya. 不败热血。 哎，幼稚好不好？ Di hari ke-12 Gao teringat bahwa dirinya memiliki kontrak dengan seorang perempuan bernama Lian. Yang mana perjanjiannya bahwa setiap 15 hari sekali Gao harus melaporkan kepada Lian mengenai bisnis mereka. Ingat akan hal itu, di sini Gao menjadi ingin segera keluar dari tempat tersebut. Karena jika tidak pastinya Lian akan menuntut Kinsu dan Xiana. Lalu saat itu Gao mengatakan kepada Xingyu bahwa mulai besok dirinya bersedia menjadi suaminya dengan tujuan agar Xingyu tidak menyembunyikan rahasia apapun dari dirinya. 所有人都知道我成了你的男人。 Kembali ke Kinsu dan Xiana, malamnya mereka kedatangan Lian dan menanyakan Gao. Xiana menjawab bahwa Gao pergi ke atas gunung untuk ziarah ke makam ibunya. Lian mengatakan jika Gao tidak juga pulang dalam waktu 48 jam, maka otomatis kontrak mereka akan berakhir. Lain itu dirinya juga akan menuntut mereka berdua karena sudah melanggar kontrak yang telah disepakati sebelumnya. 之后要是再见不着他人， Di waktu yang sama malam itu Gao mengatakan kepada Xingyu bahwa besok mereka akan menikah. Jadi sekarang Xingyu jangan merahasiakan apapun dari dirinya. Usai mengatakan hal tersebut, Gao menanyakan apa yang ada di ujung hutan ini. Dengan polos Xingyu menjawab bahwa di ujung hutan ini ada goa. Mendengar itu Gao tersenyum merasa bahagia karena dirinya merasa yakin bahwa goa itu pasti jalan keluar dari tempat tersebut. Walaupun di hutan itu ada magnet khusus yang membuat kompas tidak berfungsi, tetapi Gao merasa percaya diri bahwa dirinya keluar dari tempat tersebut dengan selamat. 是不是就能走出迷雾森林了？
Karena sudah mengetahui jalan untuk kabur, kini Gao pun merencanakan agar dirinya terbebas dari pengawasan mereka. Terlihat di sana Gao mengajak Xingyu masuk ke tempat penyimpanan tuak dengan berpura-pura bahwa dirinya ingin mabuk. Lalu di sana Gao menanyakan, apakah di suku Xingyu suka minum tuak saat menikah? Xingyu menjawab iya. Mengetahui itu tanpa basa-basi, Gao pun langsung memasukkan obat tidur yang selalu dibawanya ke dalam tong wadah tuak tersebut dengan tujuan agar nanti pas acara pernikahannya tiba penduduk suku tersebut semuanya tertidur sehingga dirinya bisa kabur dari tempat tersebut. 我们那儿结婚的时候也喝酒，叫喜酒。你要警惕那些燃烧整片森林。跟着后来，是不是有猛兽？ Xingyu menepati janjinya yakni memberikan batu safirnya tersebut kepada Gao. Xingyu mengatakan bahwa besok Gao akan menjadi suaminya. Jadi sekarang apapun yang dimilikinya, dirinya akan memberikan semuanya kepada Gao. 拿好了，不用害怕，我在外。 Keesokan harinya semua penduduk suku tersebut sibuk mempersiapkan makanan dan sebagainya untuk acara pernikahan ratu mereka. Sedangkan Gao yang berada di dalam tempat tinggal hari itu dirinya memberikan buku dongengnya kepada Xingyu. Ketika dibuka di sana Xingyu menemukan kertas kecil. Gao mengatakan bahwa itu adalah kartu namanya. Lalu saat itu Gao akan Xingyu membaca dan menulis namanya. 星月，我喜欢。 Malamnya acara pernikahan pun tiba. Sesudah resmi menikah, lalu di sana salah seorang penduduk suku yang merupakan tangan kanan Xingyu mengatakan bahwa kini Gao sudah resmi menjadi suami ratu mereka. Jadi mulai malam itu dirinya dan semua penduduk suku tersebut akan melindungi Gao dari bahaya apapun. Usai wanita itu mengatakan hal tersebut, di sana Gao mengajak mereka bersulang minum tuak yang telah dicampuri obat tidur. Sementara Gao sendiri, dirinya hanya berpura-pura minum, mereka tidak mencurigainya. Sebagai hadiah paling berharga malam itu, penduduk suku tersebut menyanyikan lagu favorit Gao. Mendengar itu Gao menanyakan dari mana mereka bisa hafal lagu tersebut. Xingyu mengatakan bahwa dirinya lah yang telah mengajari mereka karena Xingyu tahu bahwa lagu tersebut adalah lagu favorit Gao yang suka didengarkan setiap harinya. Hadirmu kasih bagai dalam mimpi yang datang mengganggu tidur. Sesudah acara pernikahannya selesai, terlihat di sana penduduk suku tersebut semuanya tertidur akibat meminum tuak yang telah dicampuri obat tidur oleh Gao. Sebelum pergi di sana Gao meminta maaf kepada Xingyu. Sebab apapun itu sebenarnya Gao sendiri sangat mencintainya. Namun apalah daya, di luar sana dirinya memiliki banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Paginya semua penduduk suku tersebut berpencar mencari Gao, tidak berhasil. Terlihat api usaha mereka tidak di sana. Xingyu marah karena Gao sudah tega membohonginya. Sementara Gao orang yang sedang dicarinya, di mana saat itu dirinya sudah sampai di gua yang pernah dikatakan oleh Xingyu. Selepas melewati gua tersebut, Gao naik ke puncak dan di sana dirinya melihat bahwa di depannya ada jalan yang dilewati oleh kendaraan. Melihat itu Gao ngajur rowok merasa bahagia. Kemudian dirinya bergegas pulang ke tempat tinggalnya. Di waktu yang sama Lian kembali mendatangi Qinsu dan Xiana. Disebabkan Gao tidak juga pulang, Lian berniat mau menyita rumah Gao dengan memaksa Xiana untuk menandatanganinya. Beruntungnya dalam keadaan semacam itu Gao datang. Lian mengatakan karena sekarang Gao sudah pulang maka dirinya akan menganggap kejadian tersebut tidak pernah terjadi. 我就当这事没发生过。 我上楼洗个澡。 Ketika sedang makan, Qinsu yang merasa penasaran dirinya menanyakan apa yang membuat Gao kuat bertahan hidup di hutan tersebut selama 15 hari. Mendengar pertanyaan semacam itu, Gao tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Gao mengatakan bahwa dirinya bisa bertahan hidup di hutan itu karena memakan tumbuh-tumbuhan. Diceritakan Xingyu yang merasa dibohongi, akhirnya dirinya memutuskan untuk mencari Gao. Sebelum pergi, Yunhe berpesan agar Xingyu takkan gua tersebut kepada siapapun. Sebab itu bisa menyebabkan bencana kepada suku mereka, mengingat orang-orang zaman sekarang ini kebanyakan jahat dan mementingkan diri sendiri. 对任何人都不能提起他。 Xingyu yang saat itu berjalan dirinya sampai di suatu tempat dan menemukan sebuah mobil. Karena menurut Xingyu mobil itu adalah binatang buas, lantas saat itu dirinya pun hendak menembak mobil tersebut. Beruntungnya sebelum Xingyu menembakkan senjatanya, pemilik mobil tersebut yang bernama Endinya. Yang mana Endi ini adalah seorang peramal yang bisa membaca karakter setiap orang. Endi memberitahukan bahwa mobil itu bukanlah binatang buas melainkan alat transportasi yang banyak manfaatnya bagi manusia. Setelah dijelaskan secara detail, akhirnya Xingyu pun mengerti apa itu mobil teh.
Disebabkan Xingyu memiliki paras yang cantik, di sini Endi pun tertarik mau menjadikan Xingyu sebagai rekan siarannya. Xingyu mengatakan bahwa dirinya bersedia bekerja dengan Endi. Namun Endi harus mengantarkan dahulu dirinya ke seorang pria yang bernama Gao. Setelah mencatat nomor handphone Gao dari kartu namanya, Endi pun menghubungi Gao. Tetapi belum juga cara Gao keburu menutup teleponnya dikarenakan dirinya tidak mengenal Endi. 不用了，谢谢。 Endi memberitahukan bahwa Gao menutup teleponnya, tetapi Xingyu jangan merasa khawatir karena sebelum Gao menutup teleponnya dirinya mendengar bahwa sekarang Gao sedang berada di sanatorium. Lalu kala itu, Endi pun membawa Xingyu ke tempat tersebut. Dan memang benar saat itu Gao beserta kedua sahabat di sanatorium menjenguk pamannya, sekaligus mau menghibur orang-orang yang ada di tempat tersebut. Sesampainya di sana, Xingyu yang belum pernah melihat badut pun langsung menghampirinya. Dan ketika badut itu tak lain adalah Gao, Kinsu, dan Xiana, melihat Xingyu datang spontan, Gao pun kabur ketakutan. Karena Gao tidak ada di tempat tersebut, lantas kala itu Endi pun membawa Xingyu pulang untuk diajak siaran langsung di acaranya. Namun tanpa disangka Gao yang saat itu bersembunyi dirinya bersin sampai akhirnya Gao terpaksa muncul sambil gual-geol. Di tengah perjalanan Xingyu menanya, apakah badut itu manusia? Endi menjawab, ya badut itu manusia, namun dia memakai topeng untuk menghibur orang lain. Xingyu mengatakan jika badut itu manusia berarti badut yang tadi bersin itu adalah Gao, sebab bersinnya itu sama persis seperti Gao. Lalu Xingyu pun mengajak Endi untuk kembali ke sanatorium tersebut. Namun sesampainya di sana, sialnya Gao sudah keburu pulang membuat Xingyu kecewa dan duduk di pinggir jalan. Sementara Gao yang berada dalam perjalanan untuk pulang, di tengah jalan dirinya menyuruh kedua sahabatnya untuk pulang duluan dan melacak keberadaan Endi. Sedangkan Gao sendiri, dirinya akan menemui dulu Lian. Setibanya di tempat Lian, Gao pun marah disebabkan Lian sudah berani mau menyita rumahnya yang harganya tidak sebanding yang telah diberikan Lian kepada dirinya. 有人来才怪了。 Setelah Gao mengganti pakaiannya, terlihat di sana Lian menghampirinya, yang ternyata diam-diam Lian ini sangat mencintai Gao. Namun di sini dengan tegasnya Gao menolak karena dirinya tidak mau berhubungan asmara dengan orang yang telah membayarnya. Dan ketika mereka sedang beradu mulut, Kinsu mengirimkan lokasi keberadaan Endi. Kemudian saat itu Gao pun pergi menuju lokasi tersebut. Setibanya di sana, Gao menemukan Xingyu sedang duduk di pinggir jalan dipayungi oleh Endi. Melihat itu Gao cemburu dan langsung menghampirinya, kemudian membawanya pulang ke tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, Xingyu mengatakan jika Gao tidak mau menikahinya dirinya tidak akan memaksa. Akan tetapi kalau Gao ingin memiliki batu safir tersebut maka dirinya harus kembali ke sukunya untuk meminta maaf kepada Yunhe dan yang lain. Mendengar itu Gao pun menyetujuinya. Disebabkan Xingyu ini wanita baik dan cantik, tidak mustahil jika nanti setelah Gao menyelesaikan semua pekerjaannya dirinya kembali ke suku Xingyu dan menetap tinggal di sana sampai mereka memiliki anak yang banyak sekali karena mereka sering melakukan empedu dan hampir setiap hari katanya. 让我写的名字。